menguatkan partai atau mereformasi partai itu ya mau tidak mau harus dilakukan, kecuali kalau kita mau mengubah sistem kita nggak demokrasi lagi gitu. Karena menurut para ahli ya yang bisa membuat demokrasi workable, John Aldrich misalnya, demokrasi itu bisa workable kalau ada partai politik gitu. Jadi mau tidak mau, nah belum ada teori baru yang mengatakan demokrasi bisa bekerja tanpa partai gitu. Nah, saya belum ketemu atau belum bisa merumuskan. Jadi salah satu keharusan yang harus kita lakukan baik akademisi, aktivis, dan terutama adalah para partai politik itu sendiri adalah untuk menguatkan partai. Tapi maksud saya yang menguatkan partai itu seringkali disalahpahami. Menguatkan partai maksudnya membuat partai mengontrol lebih kuat gitu. Lebih kuat mengontrol anggotanya, lebih kuat mengontrol masyarakat, lebih kuat mengontrol menguasai maksudnya itu. Nah itu jadi menguatkan partai bukan berarti membuat partai itu menjadi menguasai semuanya tanpa bisa dicek oleh kekuatan yang lain, tapi melakukan membuat partai menjadi sehat sesuai dengan kaidah-kaidah yang kita sebut dengan partai dalam sistem demokrasi. Demokrasi sudah jadi pilihan, ini ringkas saja. Jadi secara konstitusi kita sudah memilih sistem demokrasi, dan sistem demokrasi itu juga tampaknya didukung dengan baik oleh masyarakat. Komitmen masyarakat kepada demokrasi cukup tinggi. Kalau kita balik ke datanya sampai dengan tahun 2004 misalnya, itu komitmen masyarakat terhadap demokrasi cukup stabil di kisaran 70-an% di Indonesia. Jadi karena itu memperkuat demokrasi atau melaksanakan demokrasi juga adalah amanah konstitusi sekaligus merespon aspirasi politik masyarakat. Tapi masyarakat kita melihat walaupun komitmennya tinggi terhadap demokrasi, masyarakat juga bisa melihat bahwa praktek demokrasi kita naik turun tergantung kepada banyak hal, dan kita lihat ini ada kecenderungan nilai masyarakat terhadap praktek demokrasi itu makin jelek selama setahun terakhir. Jumlah masyarakat yang mengatakan demokrasi itu dipraktekkan secara negatif atau tingkat kepuasan negatif itu makin meningkat, sementara yang menyatakan tingkat kepuasannya positif terhadap praktek demokrasi itu makin menurun. Antara lain itu kita bisa nisbatkan kepada problem-problem dan praktek yang ada di partai politik kita selama ini. Saya kira ini menyetujui saja yang disampaikan Mas Wija dan Mbak Puput. Ini juga bahwa ini sudah tadi keberadaan partai politik penting. Saya ingin mengingatkan saja bahwa fungsi pokok partai itu kan sebagai intermediari atau jembatan atau penghubung antara negara dan kelompok masyarakat secara timbal balik. Partai juga sebetulnya berperan mendorong perkembangan masyarakat sipil yang lebih demokratis, dan juga partai adalah pelembagaan demokratis untuk penyelesaian konflik, termasuk konflik faksi-faksi di dalam partai. Tadi sudah disinggung oleh Mbak Puput. Jadi kalau dalam hal ini partai-partai kita belum bisa melakukan fungsi-fungsinya, itu berarti memang ada problem mendasar di dalam partai politik kita. Karena problem-problem yang tadi disebut Mbak Puput itu membuat partai tidak bisa berfungsi sebagai intermediari, sebagai jembatan penghubung dari berbagai antara negara masyarakat maupun antar masyarakat dan antar kelompok dalam partai politik itu sendiri. Jadi, kalau saya simplifikasi, posisi partai pada saat ini mungkin itu lebih banyak ke kanan, lebih banyak asik masuk dengan negara, tapi hubungannya dengan masyarakat itu menjadi terlupakan. Itu saya kira salah satu problem utama yang dihadapi oleh parpol-parpol kita. Nah ini, tadi Mbak Puput sudah mengulas dengan lengkap. Menurut saya paling tidak ini 3 problem utamanya. Pertama, personalisasi, tadi yang disampaikan oleh Mbak Puput. Yang kedua, oligarki. Kalau personalisasi itu terkumpulnya atau terpusatnya kekuasaan di satu orang,
Kalau oligarki terpusatnya kekuasaan di mungkin beberapa orang atau beberapa kelompok yang saling meniadakan satu sama lain di dalam partai politik. Itu saya kira problem. Problem itulah problem demokrasi internal. Memang secara logika sulit kita mengharapkan demokrasi kalau pilar utama demokrasinya yaitu partai politik sendiri tidak demokratis. Yang kedua, saya kira problem partai politik kita itu adalah transparansi. Partai kita masih beroperasi seperti black box. Kita nggak tahu sebetulnya dalam partai itu apa aja yang dilakukan. Kita nggak tahu. Tahu-tahu keluar keputusan menunda revisi pemilu misalnya kan. Tahu-tahu keluar keputusan mendukung undang-undang A, undang-undang B. Kita nggak tahu tuh proses sebenarnya gimana di dalam itu. Di transparansinya nggak ada. Jangan apalagi kalau bicara soal uang, soal keuangan, kita nggak tahu sebetulnya uang partai itu dari mana, berapa realnya keluar gitu. Memang ada sih laporan keuangan partai politik, tapi saya yakin Mas Wija juga nggak percaya sepenuhnya. Jadi yang kita percaya mungkin berapa persen. Ini problem besar. Partai kita beroperasi seperti black box. Masyarakat tinggal terima aja. Kalau kita simplifikasi, tentu ada variasi, ada beberapa yang lebih terbuka, ada beberapa yang lebih tertutup. Nah, yang ketiga menurut saya, hubungan partai-partai kita dengan masyarakat itu jauh atau lemah. Hubungannya itu lemah. Saya dalam presentasi ini lebih fokus di yang ketiga ini, meskipun tetap menyentuh yang lain-lain nanti. Nah, indikasi hubungan masyarakat dengan partai itu lemah antara lain adalah tren identifikasi partai. Di Januari 2021, survei nasional LSI menemukan tingkat identifikasi partai ada di angka cuma 12%. Dan kalau kita kembalikan ke 10 tahun terakhir, tingkat identifikasi partai ya rata-rata antara 10 sampai 15% saja. Itu artinya partai-partai yang ada sekarang tidak mampu menarik masyarakat untuk mengidentifikasikan dirinya dengan partai-partai tersebut. Hampir 90% masyarakat merasa tidak ada kaitan dengan partai. Hanya sekitar 12% yang merasa punya kaitan dengan partai. Ini menunjukkan bahwa hubungan antara masyarakat dengan partai sangat lemah. Tetapi kalau kita perhatikan di sini, Party ID itu ternyata cukup penting. Kalau kita perhatikan dari 12% yang masyarakat yang memiliki Party ID, itu Party ID itu tersebar di partai-partai yang sekarang jadi pemenang pemilu. Jadi Party ID pun tetap penting, berpengaruh gitu di dalam membuat partai-partai itu menang atau tidak dalam pemilu, atau eksis atau tidak secara baik dalam pemilu. Kalau kita perhatikan Party ID yang cuma 12% tadi itu tersebar ke PDIP, PKB, Gerindra, Golkar, PKS yang paling banyak. Dan kita tahu 5 partai inilah plus Nasdem yang berada di posisi 5 atau 6 besar di dalam pemilu yang ada pada 2019 lalu misalnya. Yang lain yang menunjukkan hubungan partai kita dengan masyarakat lemah adalah masyarakat yang tertarik dengan isu-isu politik, dengan politik itu rendah. Hanya sekitar 32% saja masyarakat itu tertarik dengan politik. Termasuk berarti kan di dalamnya adalah partai politik. Jadi masyarakat kita dalam konteks ini cenderung lebih peduli isu-isu yang apolitis, yang tidak dan itu membuat masyarakat merasa tidak punya kepentingan untuk merasa memiliki hubungan yang dekat dengan partai. Tadi Mas Wija juga sudah menyampaikan kepercayaan pada partai. Ini saya ambil data yang lain yang dari indikator yang paling baru, Februari 2021 itu ada datanya. Kalau kita lihat di sini, tingkat kepercayaan kepada partai politik itu memang yang paling rendah. Dan kepada DPR juga begitu. Dan kalau kita lihat DPR, itu tingkat kepercayaan kepada masyarakat pada DPR itu selama setahun terakhir juga makin menurun tingkat kepercayaannya. DPR itu isinya partai-partai politik
Itu berarti kan tingkat kepercayaan kepada DPR sedikit banyak juga refleksi dari tingkat kepercayaan kepada partai politik. Dan ini terlihat nih, konsisten tuh biasanya datanya. Tingkat kepercayaan pada partai politik dan DPR itu selalu cenderung sebangun. Ini juga menunjukkan bahwa hubungan antara masyarakat dengan partai kita itu lemah. Yang lain yang menunjukkan yang menjadi problem partai-partai kita itu adalah orientasi ideologi partai. Ini riset teman-teman Diego Fossati dan kawan-kawan. Dari segi ekonomi, platform ekonomi, misalnya sikap partai terhadap peranan negara di dalam ekonomi, kemudian sikap partai terhadap apakah lebih mengutamakan distribusi kekayaan atau lebih mengutamakan investasi dan sebagainya, itu partai-partai kita tidak punya perbedaan secara ideologis dalam konteks ekonomi. Mereka ngumpul di satu titik. Ini juga membuat sulit bagi masyarakat untuk mengidentifikasikan dirinya dengan partai tertentu, karena partai yang satu dengan yang lain tidak punya perbedaan, misalnya dalam soal platform ekonomi. Tetapi partai-partai kita punya perbedaan dalam isu-isu keagamaan. Orientasi ideologi isu-isu keagamaannya itu bisa diidentifikasi. Makanya kalau kita perhatikan suara dalam pemilu itu kepada partai-partai bisa kita kategorisasi menjadi dua tuh. Suara untuk partai-partai yang non-religius, katakanlah begitu, dan suara untuk partai-partai yang cenderung mengusung isu-isu yang terkait dengan agama atau partai-partai yang cenderung religius gitu. Nah, misalnya kalau kita hitung secara total jumlah suara untuk PKB, PAN, P3, PKS atau partai-partai cenderung religius itu selalu di kisaran 30-an %. Jadi kalaupun ada perpindahan suara itu pindahnya di situ-situ aja, totalnya tetap 30-an % dari pemilu 99 ya, mungkin dari 2004 sampai sekarang itu kalau kita hitung ya segitu-gitu aja. Demikian juga dengan suara partai-partai nasionalis. Jadi partai-partai kita hanya dibedakan oleh isu-isu yang sifatnya keagamaan, dan itu cenderung lebih mudah melibatkan aspek-aspek emosional di dalam kontestasi politik. Karena isu yang sifatnya kurang emosional seperti platform kebijakan ekonomi itu menjadi tidak beda satu sama lain. Tetapi ada dua hal yang saya sampaikan di slide ini. Pertama, bukti lemah, salah satu indikasi lemahnya hubungan pemilih dengan partai atau masyarakat partai itu adalah jumlah swing voter yang cukup tinggi. Nah, di sini kalau analisis di slide ini menunjukkan bahwa diperkirakan swing voter atau artinya orang yang berpindah partai dari satu pemilu ke pemilu, di pemilu 2014 itu sekitar 60%, di pemilu 2019 diperkirakan sekitar 38%. Nah, di pemilu 2024, tapi ini baru data survei tahun 2021, itu kecil, 25%. Tapi kita tidak tahu apakah tren ini akan bertahan atau tidak. Kalau dia bertahan, itu berarti ada harapan partai-partai kita mengalami stabilisasi, tidak mengalami volatilitas yang terlalu tinggi. Nah, itu nanti salah satu, kalau itu, tapi ini harus diperhatikan sampai dengan pemilu 2024 nanti. Kalau itu betul, maka harapan untuk mereformasi partai politik dan membuat sistem kepartaian lebih stabil itu nanti bisa lebih ada harapannya. Tapi jumlah swing voter yang cenderung menurun ini masih perlu dilihat. Untuk sementara kalau dilihat angkanya masih tinggi, yang menunjukkan bahwa lagi-lagi hubungan partai dengan masyarakat itu lemah. Ini saya lewati aja. Nah, kalau saya fokus di masalah ketiga yang di depan tadi, bahwa hubungan partai dengan masyarakat lemah, maka solusinya ya secara sederhana solusinya adalah partai harus hadir lebih banyak di masyarakat. Ya, pertanyaannya bagaimana tuh membuat partai harus hadir lebih banyak di masyarakat? Ada dua caranya. Satu, partai itu sendiri secara sukarela dengan kesadaran sendiri gitu,
Jadi ini pendekatan yang cenderung pendekatan etis, berharap partai-partai itu hadir di masyarakat sepanjang tahun gitu, hadir di pemerintahan dalam arti ketika mereka punya kursi di eksekutif maupun legislatif, mereka dalam menghasilkan kebijakan-kebijakan itu tetap hadir di dalam menyelesaikan problem-problem masyarakat. Dan tentu saja kemudian partai itu harus betul-betul hadir di pemilu. Nah, kalau dengan sistem pemilu yang ada sekarang, partai itu belum hadir sepenuhnya. Tapi berharap partai secara sukarela melakukan itu juga agak seperti kata Mbak Puput tadi, susah itu karena orientasi yang lebih bersifat jangka pendek terkait dengan electioneering, dengan electoral incentive. Cara kedua adalah rekayasa kelembagaan. Jadi rekayasa kelembagaan ini antara lain yang bisa saya pikirkan sekarang adalah secara umum adalah kita harus memaksa partai hadir lebih banyak, antara lain melalui pemilu. Jadi harus hadir lebih banyak melalui pemilu. Siklus pemilu yang ada sekarang, meskipun pemilunya banyak, itu tidak membuat partai hadir lebih banyak dalam pemilu. Partai-partai kita hanya hadir 5 tahunan. Mengapa begitu? Ini alasannya yang saya sampaikan. Desain pemilu yang ada sekarang itu membuat partai kita hanya hadir 5 tahunan. Dan dalam 5 tahunan itu, karena pilpres pileknya berbarengan, maka fokusnya hanya pada pemilu nasional. Kemudian isu-isu daerah dan isu-isu yang terkait dengan legislatif, terutama legislatif daerah, menjadi tenggelam. Itu dalam pemilu nasional. Sehingga partai yang muncul paling-paling partai sebagai lembaga nasional, tidak di tingkat yang lebih lokal. Nah, kemudian kita bisa sekarang itu ada 4 kali pemilu kalau yang sampai dengan 2020. Ada pemilu nasional, pilpres pilek, lalu ada pilkada 3 kali. Benar, tetapi kalau kita perhatikan pilkada yang 3 kali itu tidak membuat partai, tidak memberi insentif kepada partai untuk hadir di masyarakat. Karena partai di dalam pilkada itu hanya menjadi penyeleksi calon. Jadi partai itu cuma panitia pencalonan lah kira-kira gitu. Begitu calonnya selesai diseleksi, pendukung dan pengusung calon sudah ada, maka partai sudah bisa lepas tangan. Apalagi kalau calon eksekutif yang bertarung bukan berasal dari partai yang bersangkutan. Sehingga partai tidak hadir di dalam pemilu-pemilu pilkada, hanya ada kehadirannya dalam pemilu di tingkat nasional. Itu sampai 2020. Kalau kita lihat undang-undang yang ada sekarang yang tidak jadi direvisi, itu berarti akan lebih 5 tahunan lagi, karena semua pemilu dilaksanakan sekali dalam 5 tahun. Ada pilpres pilek, lalu dilanjutkan nanti 2024 itu dengan pilkada. Jadi selama 5 tahun itu tidak ada pemilu lagi, hanya 1 kali dalam 5 tahun. Maka praktis partai-partai hanya akan hadir melalui pemilu itu 5 tahun sekali. Itu sangat potensial membuat partai makin berada di awang-awang, makin jauh dari kehadirannya dengan masyarakat. Bagaimana caranya untuk membuat partai hadir lebih banyak di masyarakat? Saya tetap mengusulkan seperti ini meskipun sudah diputuskan untuk sementara tidak akan dilakukan revisi. Sebaiknya pemilu dipisahkan antara pemilu nasional dan pemilu lokal, dan pemilu itu didefinisikan sebagai memilih eksekutif plus memilih legislatifnya. Sehingga pemilu itu nanti akan ada 3 siklus. Siklus pertama pemilu nasional, pemilu presiden dan legislatif nasional. Siklus kedua adalah pemilu eksekutif di tingkat gubernur dan legislatif di tingkat provinsi. Dan siklus ketiga adalah pemilu kepala daerah di kabupaten kota plus lembaga legislatif di tingkat kabupaten kota. Jadi dengan demikian partai mau tidak mau harus hadir terus tuh selama 3 kali di dalam siklus pemilu itu.
bagaimana cara melaksanakannya itu bisa bisa diatur, misalnya ada jeda 2 tahun antara pemilu nasional dengan pemilu daerah, dan ada jeda 1 tahun antara pemilu provinsi dengan pemilu kabupaten kota. Poinnya adalah ini akan memaksa partai untuk hadir minimal 3 kali dalam pemilu, dan dalam waktu yang hanya dari pemilu ke pemilu yang berjarak 2 tahun atau 1 tahun itu tidak ada kesempatan bagi partai-partai untuk meninggalkan masyarakat seperti yang ada sekarang. Maaf Mas, ya kurang 2 menit ya. Oke. Ini beberapa hal keuntungan yang menurut saya tadi selain membuat partai hadir lebih banyak. Nah, memang jadi poin yang ingin saya katakan adalah bahwa kita cara mereformasi partai kita, salah satu jalannya adalah membuat partai itu hadir lebih banyak di masyarakat. Salah satu cara membuat hadir lebih banyak di masyarakat itu adalah kita ikuti insentif politik apa yang paling memungkinkan partai untuk hadir di masyarakat, yaitu pemilu. Maka kita buat pemilunya menjadi beberapa kali siklusnya, tanpa mengubah masa jabatan dari pejabat-pejabat eksekutif maupun pejabat-pejabat legislatif. Tapi memang secara keseluruhan mereformasi atau membangun partai itu bisa dengan 3 hal ini. Pertama, menggunakan kekuatan organisasi partai. Tapi problemnya tadi sudah disampaikan oleh Mbak Puput, ada problem internal, ada demokrasi internal. Tadi ada problem pemilu, tadi sudah saya sampaikan. Kemudian ada problem di kaderisasi juga. Kaderisasi ini terkait dengan demokrasi internal juga, yaitu mudahnya kader berpindah. Tapi bisa juga membangun kekuatan partai, mereformasi partai dengan kekuatan individu atau figur. Jadi memperkuat personalisasi. Tetapi itu hanya bisa dalam jangka pendek, dan dalam jangka menengah dan panjang itu problematik juga, seperti yang sudah disampaikan oleh Mbak Puput. Yang ketiga, saya kira ini yang mungkin bisa juga dilakukan adalah melalui reformasi pembiayaan parpol dan pembiayaan politik. Nah, saya setuju dengan yang disampaikan Mbak Puput tadi bahwa mereformasi partai dengan hanya berharap kepada partai itu agak sulit, karena itu harus melibatkan kekuatan luar yang bisa memaksa tanda kutip atau memberikan tekanan kepada partai untuk melakukan perubahan. Nah, perubahan itu bisa dilakukan melalui pola pembiayaan, dan saya kira sudah banyak dibahas bahwa salah satu caranya itu adalah dengan memberikan pembiayaan yang berasal dari masyarakat. Maksudnya itu pembiayaan yang berasal dari negara, tentu dengan perbaikan-perbaikan dari sisi pelaporan, dari sisi pertanggungjawaban, transparansi dan sebagainya. Dengan begitu maka ada kewajiban akuntabilitas dari partai kepada dana masyarakat yang dikeluarkan, sehingga tekanan-tekanan atau upaya-upaya untuk mereformasi partai itu yang berasal dari kekuatan luar dari partai politik itu bisa punya jalan masuk. Jalan masuknya itu melalui sistem pembiayaan partai politik, dan yang satu lagi yang saya tambahkan pada kesempatan ini adalah melalui pola pelaksanaan pemilu. Tetapi untuk sementara apa yang saya usulkan ini melalui pola pelaksanaan pemilu yang 3 kali itu, untuk sementara isunya hilang dulu. Tapi mungkin setelah dievaluasi lagi pasca pelaksanaan Pilkada 2024, usulan ini bisa revive, bisa muncul kembali. Dan dalam perspektif akademik saya kira usulan-usulan ini meskipun secara praktis dalam jangka pendek belum bisa dijalankan, itu tetap perlu diusulkan. Bravos, your digital radio station.